Udah kelihatan? Udah Pak, Oke, ya Pak. saya izin lanjutkan lagi ya teman-teman. Kenapa ini penting saya sampaikan? Ya karena ini adalah fondasi dasar ya supaya kita itu supaya tahu arah ke depan seperti apa. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya adalah ada 8 area kehidupan. Nah, ini teman-teman harus paham betul. Jadi dan itu harus seimbang. Jangan nyari duit mulu, kesehatan dilupakan. Kalau Momi Bianca jangan make up mulu ya, terus apa namanya, apa sih namanya, kesehatannya tidak terjaga misal ya kan, orang yang suka begadang itu paling nggak harus banyak-banyak makan protein ya, telur, telur rebus ya, daging sapi, daging kambing, banyak banget telur, dah udah telur aja ya, duit duit juga kan protein ya. Jadi teman-teman, gitu ya intinya keseimbangan hidup. Orang berhasil itu adalah orang yang senantiasa menjaga keseimbangan hidupnya. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Lanjut ya. Oke, apa yang paling dicari dalam Ya hidup? Pak. Apa yang paling dicari orang dalam hidup? Silahkan. Satu pertanyaan, silahkan dijawab. Apa yang paling dicari orang dalam hidup ini? Teblak. Kebahagiaan Pak. Kebahagiaan Pak. Iya, kebahagiaan. Terus apa lagi? Apa yang paling dicari dalam hidup? Itu ada contohnya tuh, ada ininya. Yang paling dicari orang dalam hidup adalah perubahan hidup. Yang Hidup. tadinya tidak bahagia jadi bahagia, yang tadinya tidak senang jadi senang, yang tadinya tidak sukses jadi sukses. Itu namanya kebahagiaan hidup. Nah, gini teman-teman rumusnya. Manusia itu hmm, ada namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Gitu ya. Kita itu kan cuman punya 3 waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa datang. Masa lalu itu kan biarlah berlalu. Kayak lagu ya yang dinyanyikan oleh artis kenamaan Tia Aulia dari apa, Monata. Yang Tia dari Monata. Jadi masa lalu itu sudah Enggak. terjadi ya, kegagalan atau keberhasilan itu sudah terjadi. Kalau gagal, kita ambil makna baiknya. Kalau berhasil, ambil makna baiknya juga yang bisa diduplikasi atau dicontek di masa yang akan datang. Itu masa lalu tuh. Jadi jangan kebayang-bayang masa lalu mulu, nggak move on, tapi masa lalunya itu yang bikin kita itu ya nggak bisa bergerak gitu kan. Kebayang mulu, kepikiran mulu, kenapa sih dia meninggalkan aku, misalnya kan gitu ya. Dan seterusnya. Padahal hidup kan bukan cuman punya masa lalu, tapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Fokuslah di masa sekarang. Jadi ada yang mengatakan gini, bagaimana caranya mengetahui masa depan? Lihat apa yang Anda lakukan pada hari ini. Kalau ingin masa depan yang baik, yang semangat, terus yang memiliki kehidupan yang paripurna, ya dilihat yang dilakukan hari ini. Jangan berharap masa depannya bagus, punya rumah mewah, ya kan, pendidikan yang tinggi, ya kan. Kalau tiap harinya itu scroll TikTok, ini hari ini dance-nya dance apa ya? Hari ini gayanya gaya gaya tarian apa ya? Diajarin tarian mulu karena TikTok gitu kan. MBG mulu ya kedengarannya. Harus isi otaknya itu dengan hal-hal yang memang memberdayakan. Itu aktivitas harian kita harus dijaga. Jadi kalau kata Agi apa, kalau kata Agim tuh gini, bagaimana membedakan antara orang yang berhasil dengan dengan tidak berhasil? Lihat bagaimana dia menggunakan waktunya. Makanya Islam jelas ya, orang yang ingin berhasil itu ya amalkan surat Al-Asr demi masa demi waktu. Jadi perhatikan waktu setiap detik yang dimiliki untuk apa aja dan masa depan, masa yang akan datang. Jadi harapannya adalah kalau misalnya masa lalu kita itu berasal dari keluarga yang biasa saja, terus mungkin makan 1 hari sekali gitu kan. Dan kalau sekolah mungkin dulu ya makan apa namanya, yang penting mah bisa berangkat, gak usah pakai jajan, cuman ongkos doang. Itu masa lalu gitu kan. Tugas kita adalah menyiapkan masa depan. Caranya adalah ya fokus di masa sekarang, bekerja semangat, belajar, bertumbuh ya kan, belajar dari mana saja sehingga nanti perubahan aktivitas-aktivitas itulah yang akan memberikan dampak perubahan ya. Ini Samsung, siapa ini Samsung?
cita-cita, harapan. Dan yang paling penting adalah masa depan itu adalah akhirat. Sehingga nanti kelas 2C dan kita semuanya kita akan masuk ke masuk surga. Ya. Ini Samsung Hmm, siapa ya? Samsung. Samsung. Jangan coret-coret Samsung. Samsul. Samsung. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Nah, saya akan menjelaskan juga tentang ini gini teman-teman konsepnya adalah saya akan cepet-cepet ya materinya. Nanti saya izin teman-teman untuk bisa mendengarkan secara fokus. Oke. Nah, saya menjelaskan gini, ada namanya nasib dan takdir. Nasib dan takdir. Apa bedanya nasib dan takdir? Ada yang bisa jawab? Oke, langsung saja ya. Langsung saja. Biasanya kalau saya di kelas waktunya agak lama itu diskusinya panjang itu. Nah, di sini apa bedanya nasib dan takdir? Nasib itu terjadi karena atas keputusan manusia, takdir itu terjadi karena atas keputusan Tuhan, keputusan Allah. Itu namanya nasib dan takdir. Nasib bisa dirubah, takdir tidak bisa dirubah, ya kan? Nasib, nasib berasal dari keluarga yang biasa saja, ya kan? Kalau Rafathar, nasibnya itu takdirnya juga terlahir dari Raffi Ahmad, ya kan? Jadi keluar apa ya, keluar dunia aja udah punya banyak duit tuh, tapi kita nggak tahu ujiannya seperti apa. Ya kan, setiap orang kan punya ujian masing-masing. Tapi intinya adalah nasib itu bisa dirubah. Apa kepintaran, ya kan, kekayaan, terus apa lagi? Banyak hal yang bisa dirubah ya. Takdir terjadi atas keputusan Allah terlahir sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Kalau terlahir jadi laki-laki ya sudah jadi laki-laki itu namanya takdir. Jangan coba-coba jadi perempuan. Kalau jadi laki-laki ya udah jadi laki-laki, jangan coba-coba jadi perempuan. Atau sekarang kita kenal banyak banget dari dulu kali ya. Boti kan boti-boti itu apa ya para gay kan banyak banget kan. Nah, itulah. Jadi jangan melawan takdir Tuhan. Sampai sini jelas teman-teman? Oke, lanjut ya. Nah, iya, Pak. ada namanya lingkaran nasib. Jadi manusia itu terjadi karena lingkaran nasib. Nasib kita itu bisa dibentuk pertama dari pikiran dulu ya. Pikiran apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, Anda lakukan. Pikiran menghasilkan perasaan, perasaan menghasilkan ucapan dan tindakan, menghasilkan kebiasaan, menghasilkan karakter, menghasilkan nasib. Jadi kalau Anda ingin nasibnya baik, lihat mulai dari pikiran dulu. Pikirannya harus baik, harus positif, harus semangat. Bagaimana caranya agar pikiran positif dan semangat, ya kan? Lihat visualnya, auditori kinestetiknya harus melihat, mendengar, merasakan yang baik-baik sehingga perasaannya senantiasa baik. Ya kan ini mah bangun tidur, dilihat bahlil lagi, mau tidur bahlil lagi. Terus apalagi itu istirahat sejenak bahlil lagi itu kan membuat pikiran kacau ya, apalagi Pertamax naik misalnya. Nah, jadi pastikan kita memilah dan memilih ya kalau buka medsos misalnya. Jadi rumusnya gitu ya teman-teman. Kalau ingin merubah nasib, mulai dari pikiran dulu. Nah, jelas teman-teman? Oke, lanjut ya. Nah, ini ya rumusnya. Success person. Nah, ini saya akan mulai dengan gini teman-teman. Nih, orang pengen berhasil, tapi terkadang dia ini banyak hambatannya. Dia pengen pengen semangat kuliah, tapi malas-malasan. Misalnya dia pengen jualan, tapi nanti aja deh, nanti aja, ya kan? Dia pengen melakukan aktivitas yang bermanfaat, tapi nanti aja deh, nanti itu namanya mental blocking. Merasa sulit, tidak bisa, tidak mampu, ya tidak pede, itu namanya mental blocking. Setiap kita itu punya mental blocking, suatu hal yang menghambat. Caranya gimana? Caranya gimana kalau mental blocking ini supaya tidak menjalar ke dalam hidup kita sampai menjadi penyakit? Ya, tentu harus ada obatnya ya. Obatnya apa? Obatnya harus ngomong baik sama diri sendiri. Sehingga kalau dalam konteks pekerjaan, orang yang punya mental blocking misalnya AIDS ya, dia bisa punya penyakit AIDS, alfa izin dikit-dikit sakit ya, kuliah misalnya asal ngisi absen aja, asal ngisi Zoom, apa ngisi ini ya kan, mukanya kagak ada misalnya. Kalau kuliah online ya kan, asal mengisi absen.
Ya, batuk, banyak ngantuk, ya kan? Ya untuk membianka nggak apa-apa lah, karena kan yang namanya make up itu jam 2 malam juga udah keluar keluyuran, nggak apa-apa. Saya mah menghargai ya. Jadi kecuali yang ini. Ya. Nah ini teman-teman ya, intinya adalah hal-hal yang sering kita alami terkadang bisa menghambat itu namanya mental blocking. Itu ada dalam diri. Nah, ini nih, sehingga kita itu harus senantiasa mengkonsumsi semangka, semangat karena Allah, pisang, pantang iri, angkuh dan sombong, stroberi, selalu terobsesi untuk memberi, ya, mentimun bagus nih, menuntut ilmu, anti melamun. Ini nggak boleh melamun karena di sini saya munculnya ada cuman Mela, Tia, Naura, Novita, Sekar di sini yang muncul di Zoom saya ini. Oh ya, semua bisa nih di scroll. Aulia, Sepis Andini, Samsung siapa ya? Ini kelihatannya wanita. Wanita kan ya yang punya HP Samsung, Samsung SM. Oh, ada dua Samsung. Oke, jadi gitu ya. Lanjut ya teman-teman. Kita berikutnya. Ini sebenarnya kalau mau praktek itu kalau seharian bisa nih. Jadi teman-teman silakan nanti di rumah ya tuliskan hambatan mental. Hambatan mental itu gimana sih? Hal yang nggak nyaman menurut teman-teman ditulis. Jadi kalau orang biasanya curhat, curhat sama temennya, sama bestinya. Nah, curhat lewat lewat ini juga bisa lewat apa? Lewat Tulisan. tulisan ya, gitu. Oke. Hmm. Oke, lanjut ya. Nah, ini. Oke, intinya gini teman-teman. Orang berhasil itu, apa yang saya sampaikan, pertama itu harus punya mindset positif. Coba, coba ulangi kata, apa, ikutin kata-kata saya. Orang sukses itu satu harus punya mindset positif. Coba, coba tangani gini semuanya. Mindset positif. Ulangi, coba satu, dua, tiga. Mindset positif, mindset positif. Ikutin ya, boleh di unmute. Satu mindset positif. Positif. Dua, memiliki visi misi, tangannya seperti menunjuk. Visi misi, orang sukses itu orang yang punya visi misi, nunjuk tuh, nunjuk. Memiliki visi misi. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi itu adalah tangannya tangannya mengepal. Kompetensi, kompetensi itu mengepal, Kom- mengepal. Yang kompetensi itu berarti kompetensi itu jempol, jempol. Sorry, kompetensi itu jempol. Ya, jempol. Kompetensi kan berarti kemampuan. Yang berikutnya orang sukses itu dia itu harus punya etos diri. Etos diri itu berarti ini apa? Mengepalkan tangan. Coba mengepalkan tangan. Kolaborasi berarti kolaborasi itu gimana? Gini, kolaborasi itu seperti salaman, ya. Jadi kalau teman-teman yang berhasil, berarti pertama harus punya mindset positif, yang kedua harus punya arah dan tujuan, visi misi, yang ketiga harus punya kompetensi, ya apa ibu apa namanya apa top gitu ya, ibu jari. Yang ke berikutnya adalah etos diri, yang keempat mengepalkan tangan, yang kelima adalah kolaborasi, seperti orang salaman. Jadi itu rumus yang bisa digunakan. Nah, mindset positif itu mindset positif itu gimana? Mindset positif itu berarti memiliki pikiran-pikiran yang baik. Nah, ini rumusnya teman-teman nih. Rumusnya. Jadi manusia itu punya dua macam pikiran fungsinya. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar digunakan untuk menganalisa. Pikiran sadar tuh. Kalau pikiran bawah sadar digunakan untuk kebiasaan-kebiasaan, ya, emosi yang terpendam itu pikiran bawah sadar namanya. Program-program kebiasaan, ya, pengalaman-pengalaman masa lalu itu di pikiran bawah sadar. Jadi pada saat teman-teman melihat, mendengar, merasakan, pergi ke suatu tempat, kemudian teman-teman merasa bahagia atau teman-teman merasa sedih, itu terekam di pikiran bawah sadar. Makanya ada orang yang kalau pergi ke suatu tempat, mendengarkan sebuah lagu, terus dengerin lagu itu lagi, dia
ini lagi ya, apa istilahnya, terrecall kembali kenangan. Oh, saya ingat lagu ini, saya ingat dia misalnya. Itu namanya eh, apa? Pikiran bawah sadar kita itu ya memang terkoneksi kan. Caranya gimana teman-teman agar memiliki pikiran yang positif? Satu, harus selalu ngomong baik sama diri sendiri. Misalnya, mulai sekarang aku sehat, aku kuat, aku bahagia. Itu tuh pertama. Kedua, misalnya harus selalu apa ya, merasakan hal-hal yang baik, bersyukur dan seterusnya. Itu adalah memunculkan emosi yang positif, positif mindset, kan? Intinya positif mindset itu di dalam dirinya harus selalu ngomong baik. Jelas teman-teman? Ngomong baik, jangan ngebiasain diri, wah saya emang nggak bisa, saya nggak mampu. Itu namanya eh, kurang baik ya, kurang bagus. Yang kedua, teman-teman, setelah mindset positif, teman-teman harus bisa namanya, harus punya namanya visi yang kuat. Jadi visi yang kuat itu gimana teman-teman? Seperti kita udah semangat nih, teman-teman berarti harus punya tujuan ke depan. Nah, di sini ada kalau di dalam keilmuan psikologi ada namanya well formed outcome. Harus kalimatnya harus positif, harus tahu kapan di mana dengan siapa, terus alasannya apa, kenapa harus berhasil. Ada bukti panca indera, kontrol diri, langkahnya harus konkret dan ada menggambarkan, membayangkan. Ini namanya well formed outcome. Tapi sederhananya intinya adalah teman-teman itu harus punya tujuan. Jadi ingin kalau punya punya uang harus jelas punya uangnya berapa gitu kan. Kalau ingin secara spiritual, pengen naik haji, pengen umroh, kira-kira kapan itu dilaksanakan? Bener nggak ya? Kalau misalnya pengen kuliah, kira-kira kuliah itu kapan dilaksanakan? Kalau pengen punya bisnis, kira-kira bisnis itu ya harus seperti apa bayangan masa depannya? Itu namanya visi misi, ya kan? Jadi harus punya tujuan. Sama kayak pergi ke Jakarta dari Bogor. Kalau misalnya cuman jalan doang ke Jakarta nggak tahu tujuan, berarti ya cuman jalan doang nanti bisa tersesat. Tapi kalau teman-teman sudah pasti, sudah jelas di Jakartanya RT berapa, RW berapa, ya kan? Namanya siapa? Jadi teman-teman akan mudah mencapai tujuan sama dalam hidup juga tadi. Yang 8 area kehidupan secara spiritual, finansial, mental, itu teman-teman harus paham betul. Nah, Nah, yang itu yang kedua adalah visi misi. Visi misi simbolnya adalah tunjuk. Yang ketiga, orang berhasil itu harus punya namanya kompetensi. Kompetensi itu jempol ya. Kompetensi itu apa? Kemampuan. Orang berhasil itu harus punya kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa kompetensinya? Sorry, ada namanya hard skill, ada namanya soft skill. Hard skill itu adalah kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya, cara apa mengoperasikan Microsoft Office ya, perpajakan dan seterusnya itu bersifat hard skill. Ada juga namanya soft skill. Soft skill jadi orang berhasil itu rata-rata dia punya soft skill yang bagus, ya berhubungan dengan ke orang lain, komunikasinya yang efektif, bagus gitu ya, interpersonalnya oke, kerja sama tim, ya kan, kepemimpinan juga bagus, manajemen waktunya juga oke, itu namanya soft skill teman-teman. Jadi orang berhasil itu satu harus dimulai dengan mindsetnya yang positif, mindsetnya yang baik, optimis itu. Yang kedua, orang yang berhasil itu harus punya tujuan, harus punya visi misi. Ya, tangannya menunjuk. Yang ketiga, orang berhasil itu harus punya yang namanya apa tadi yang ketiga? Yang ketiga, kompetensi. Kompetensi itu ada 3 Kompetensi. unsur, namanya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu namanya kompetensi. Yang keempat, orang berhasil. Oh, sorry. Ya, kompetensi itu ada 2, hard skill dan soft skill. Kemudian orang berhasil itu, oh sorry, soft skill utama yang harus difahami itu manajemen diri, komunikasi, motivasi, dan eksekusi. Nah, ini kalau dijelasin panjang intinya adalah ada kemampuan yang harus dimiliki ya. Nah, ini banyak nih. Sebenarnya ini bisa 2 hari pelatihan ini. Wah, proses komunikasi dan seterusnya ya. Banyak sekali ini nih. Terus membangun kedekatan gimana sih caranya, memahami karakter gimana dari bahasa tubuh, gaya bicara, ya kata-kata istilah, ya. Ada paham tentang karakter manusia, ada koleris, sanguin, melankolis, flegmatis. Koleris itu orangnya tegas, berarti kita itu harus tahu hasilnya. Kalau orang sanguin itu orangnya suka happy-happy, seru-seruan, berarti kita harus sering membuat hubungan baik dengan dia, ekspresif. Orang melankolis itu adalah orang yang apa? Orang yang senantiasa teliti, itu kan, itu namanya melankolis. Kalau flegmatis orangnya tenang. Itu kita ada cara-caranya. Oke,
Yang ketiga tadi apa? Kompetensi. Kompetensi itu simbolnya tangannya gini. Tangannya apa tadi? Apa? Ibu jarinya, jempol, jempol gitu ya. Nah, yang keempat adalah orang berhasil itu harus punya etos diri. Etos diri itu berarti mengepalkan tangan. Etos diri itu apa sih? Etos diri itu sederhananya adalah semangat, ya, semangat dalam menjalani hidupnya, kemampuan ya. Kalau dalam pekerjaan teman-teman berarti teman-teman harus paham betul, memahami bahwa yang dilakukan itu dipandang sebagai sebuah rahmat, sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah amanah, sebagai sebuah aktualisasi, sebagai kehormatan dan seterusnya. Jadi etos kerja itu kaitannya dengan apa? Dengan kemampuan pekerja. Jadi semangat ya, tidak tidak loyo, disiplin, ya kan? Terus giat, terus mengerjakan secara cekatan, tangguh itu namanya etos kerja, teman-teman. Jadi orang berhasil itu biasanya etos kerjanya bagus juga. Nah, yang terakhir adalah kolaborasi. Jadi orang berhasil itu biasanya dia kolaborasi dengan timnya, dia bekerja sama, dia berbagi tugas, berbagi peran. Ya, dia tidak egois, dia punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk mempengaruhi orang lain. Itu namanya kolaborasi. Inti dari kolaborasi adalah bahwa setiap orang itu punya peran tanggung jawab dan masing-masing dan saling mempengaruhi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi eh, dan masih banyak lagi. Nah, ini termasuk banyak banget ini topiknya. Tapi intinya saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja ya. Poin-poin yang harusnya dijelaskan secara ini nih rumus rumus kesehatan mental metode bahagia. Bersyukur, afirmasi positif, boleh screenshot, boleh apa ya. Bersyukur, afirmasi positif. H-nya hidup seimbang, A-nya aktivitas fisik, G-nya growth mindset, I-nya ikhlas, A-nya aktif bersosialisasi. Ini rumus kesehatan mental dengan rumus bahagia namanya. Oke, cus, udah deh. Sorry ini teman-teman, saya agak panjang ini penjelasannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kira-kira gimana? Oh, udah ini ya. Jam berapa? Oke, sudah. Masih ada kuliah. Masih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Sekarang bagian Bu Ilis. Oke, sip. Telat berapa menit? 8 menit, Bapak. Oke, sudah ya. Ya, Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan sukses selalu ya. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.